Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau cerita tentang wanita pembunuh berantai terkejam di dunia. Nah, sebelum aku lanjut cerita, seperti biasa aku mohon dukungan kalian dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Wanita terkejam atau wanita pembunuh berantai di dunia dikenal dengan nama Leonarda Sensuli. Bahkan kisah kelamnya dimulai sebelum ia dilahirkan. Nah, kisah awalnya berawal dari seorang perempuan yang diperkosa oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini bernama Mariano Sensuli. Lalu dengan terpaksa, perempuan ini harus menikah dengan si laki-laki tersebut. Nah, perempuan ini melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Leonarda Sensuli. Setelah kelahirannya, atau waktu Leonarda ini masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya pun memutuskan untuk menikah dengan pria baru. Lalu pernikahan ini membuat Sensuli semakin menderita. Kenapa? Karena Sensuli ini hidup dalam kemiskinan, dan juga ia sering menjadi bahan bulian ibunya. Bahkan dirinya pernah mencoba untuk bunuh diri 2 kali. Karena menentang keinginan sang ibu, Sensuli pun menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kantor. Nah, laki-laki ini usianya jauh lebih tua dari Sensuli. Laki-laki ini bernama Rafael Pansardi. Lalu Sensuli setelah pernikahan mereka, Sensuli pun berpikir bahwa ibunya telah mengkutuk pernikahannya. Kenapa? Karena pernikahannya ini selalu dalam rasa sedih. Jadi sedih atau selalu dalam rasa kecewa. Nah, setelah itu mereka berdua ini memutuskan untuk pindah rumah ke Lauria. Nah, di sini kehidupan ekonomi mereka itu menurun karena penghasilan Pansardi yang sedikit. Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Leonarda juga ikut bekerja. Nah, mereka berdua ini pernah tertangkap dan pernah masuk ke penjara akibat penipuan. Lalu setelah mereka dibebaskan, mereka pun memutuskan untuk pindah rumah lagi di daerah Lesdonia. Nah, di sini mereka memiliki keinginan agar ketika mereka pindah, mereka bisa hidup lebih baik. Namun, keinginan mereka tak sesuai dengan kenyataan. Kehidupan mereka malah lebih buruk. Kenapa? Karena rumah mereka hancur akibat gempa bumi. Tak lama kemudian, mereka berdua memutuskan untuk pindah ke Correggio. Nah, di sini mereka mulai mengalami perkembangan. Si Leonarda ini mulai membuka toko sabun. Leonarda telah mengalami 17 kali kehamilan, di mana 3 anaknya keguguran dan 10 lainnya mati di usia yang kecil. Nah, ia juga sangat mempercayai hal-hal mistis seperti ramalan, astronomi, atau pemecaan garis tangan. Dan di suatu hari, si Leonarda ini bertemu dengan seorang paranormal, dan paranormal itu berkata kepada Leonarda bahwa ketika ia menikah dan memiliki anaknya semuanya akan mati di usia muda. Nah, hal tersebut membuat Leonarda semakin protektif terhadap 4 anaknya. Nah, kemudian tak lama lagi ia juga bertemu dengan seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa ia melihat penjara di tangan kanannya dan juga rumah sakit jiwa di tangan kirinya. Nah, pas itu juga terjadi Perang Dunia II. Dan saat itu tentara membutuhkan banyak orang untuk menjadi pasukannya. Sehingga mereka pun mulai merekrut anak-anak muda. Dan anak dari Leonarda ini juga ikut direkrut. Anaknya ini bernama Giuseppe. Dan waktu itu Leonarda semakin khawatir karena Giuseppe merupakan anak yang paling dia sayangi. Kemudian ia memikirkan cara bagaimana ia menyelamatkan Giuseppe. Lalu satu-satunya cara yang ia pikirkan adalah mengorbankan manusia. 3 korbannya adalah Faustina Seti, Francesca Saufi, dan Virginia Cassioppo. Nah, korban pertama adalah Faustina Seti. Faustina Seti adalah kliennya.
Kenapa kliennya? Ya karena sekarang waktu itu Leonardo telah menjadi seorang paranormal yang memiliki reputasi yang cukup baik di sekitarnya. Nah, si Seti ini ia adalah wanita muda yang belum menikah dan sedang mencari seorang suami. Lalu si Leonardo ini mengatakan kepada Seti bahwa ada seorang pria yang cocok dengannya yang ada di kota Poli. Namun, ia melarang Seti untuk memberitahukan siapapun dan ia juga menyuruh Seti agar agar membuat surat kabar terhadap keluarganya. Nah, di keesokan harinya, saat Seti akan berangkat, ia mengucapkan salam perpisahan ke Leonardo. Nah, saat itu juga Leonardo ini memberikan sebuah minuman yang membuat Seti pingsan. Ia pun menyeret dan mulai membunuhnya dengan sebuah kapak. Ia memotong bagian tubuh Seti menjadi 9 bagian. Dan ia pun mengumpulkan daging itu ke dalam sebuah wadah atau ia masukkan ke dalam sebuah panci yang ia campur dengan 7 buah kaustik. Ia mengaduknya hingga gelap dan kental. Kemudian darahnya ia campurkan dengan bahan-bahan kue. Yang kue tersebut ia berikan kepada orang-orang dan juga ia makan sendiri bersama dengan anaknya. Lalu terdengar kabar bahwa Leonardo ini menerima uang sebanyak 30.000 lire atau mata uang di daerah situ dari hasil dari hasil ramalan itu si Seti tadi. Nah, korban ketiganya adalah Sasiopo. Nah, kematian Sasiopo ini mulai terdengar oleh saudara iparnya. Ia curiga atas hilangnya Sasiopo secara tiba-tiba. Ia pun melaporkan hal tersebut terhadap pihak berwenang. Kemudian ia melaporkan bahwa ia melihat Sasiopo terakhir kali masuk di rumah Leonardo Stansuli. Nah, saat itu pun si Leonardo ini ditangkap oleh polisi. Namun ia membantah bahwa ia tidak melakukan pembunuhan kepada siapapun. Namun setelah Giuseppe atau anak Leonardo ini diketahui juga ikut campur dalam pembunuhan, si Leonardo pun mengakuinya. Nah, ia pun dipenjara dalam rumah sakit jiwa sebanyak berapa tahun? 3 tahun. Menghabiskan masa 3 tahunnya ke dalam sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ia pun meninggal di tanggal 15 Oktober 1970 di Puzzoli atau rumah tahanan Puzzoli. Nah, terus kan di situ ada juga kayak kapak, terus ember buat para korban membunuh para korban tersebut. Itu ia taruh di museum kan di Roma. Nah, itu namanya museum kriminal di Roma. Oke, sekian itulah ceritaku tentang wanita pembunuh berantai terkejam. Oh ya, ternyata bahan darahnya itu kan buat campuran buat kuenya. Nah, si daging manusia ini ternyata ia gunakan sebagai bahan campuran sabunnya. Itulah yang aku lupa tadi. Itu juga inti dari cerita ini. Jadi terima kasih sudah menonton acara ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.